Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Bapak semua, kita mulai acara kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Intanas yang saya banggakan, alhamdulillah, semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat dan kita bersyukur pagi ini kita bisa bertemu kembali di sesi inspirasi bisnis Intani yang ke-24 dan berjumpa lagi juga dengan saya, Ketum, dan saat ini ada narasumber yang sangat luar biasa. Saya dan Ketum ini sama 3 kali nggak ikut, 3 kali nggak hadir karena bertepatan dengan agenda yang sama-sama dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Dan rupanya Pak Guntur juga sekarang di Jawa Timur. Baik, kita sapa dulu narasumber kita dan inspirator pagi ini. Dan sesi kita yang ke-24 ini mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu krisis regenerasi petani dan strategi mencetak petani milenial. Sebelum kita akan menyapa beliau, memang secara statistik data kita menyebutkan 62% petani kita itu berusia 45 tahun ke atas. 62%. Kang Sigit, punten ya. Suaranya kurang kedengeran. Oh gitu ya. 62% di kita usianya 45 tahun ke atas. Artinya kalau tidak ada regenerasi petani, maka 15 tahun kemudian petani ini pensiun dan kita hanya memiliki 38% saja tersisa. Dari 34,1 juta petani. 62%-nya sudah di atas 45 tahun. Baik, Bapak sekalian, Intanis yang berbahagia, kita sapa dulu Ketua Umum Intani, Pak Guntur Subagja. Assalamualaikum, Kang Guntur. Waalaikumsalam, Kang Sigit. Assalamualaikum, Teh Rina. Tante Rina. Alhamdulillah. Ya, pagi ini inspirator kita adalah, kita memanggilnya sebetulnya karena beliau adalah Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, dan memang masih muda, pemuda juga, jadi kita sebutnya Teh Rina sebetulnya daripada Ibu. Apa kabar Teh Rina? Baik, alhamdulillah. Ya, semuanya sehat ya. Baik. Baik, Bapak sekalian, karena beliau-beliau ini sibuk semua dan waktunya hanya sampai jam 11, terutama kan untuk sudah dinanti oleh agenda yang lain. Kita langsung ke Kang Guntur terlebih dahulu waktu untuk membuka wawasan dan mengawali pertemuan kita. Silakan Kang Guntur. Baik, Kang Sigit, terima kasih banyak. Teh Rina, terima kasih. Para peserta webinar hari ini juga terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir berdiskusi kembali di forum webinar rutin Inspirasi Bisnis yang sekarang sudah kita selenggarakan yang ke-24. Hari ini tentu temanya sangat menarik sekali. Kita akan bicara masa depan pertanian Indonesia dan beberapa tantangan yang dihadapi serta solusi-solusi dan strategi apa yang perlu kita atasi bersama. Karena itu Intani mengundang Teh Rina Saadah, ini Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, yang beliau juga Komisaris Independen Bank BRI Agro. Sebelumnya beliau juga penasehat Menteri KKP, jadi beliau punya kapasitas yang mumpuni untuk sharing dengan kita dan diskusi dan mewakili generasi muda petani Indonesia. Nah, bicara tentang regenerasi petani, Biro Badan Pusat Statistik kan sudah menyampaikan bahwa mewarning kepada kita semua beberapa puluh tahun ke depan kita terancam tidak memiliki lagi petani kalau seandainya tidak ada regenerasi petani yang dilakukan secara akselerasi. Usia petani yang saat ini dikategorikan muda atau milenial itu hanya sekitar 6% ya, usia di petani muda di usia sampai 18-25 gitu kan, sampai 30-an. 6% itu dari 33,4 juta petani kan itu hanya sekitar 1,7 juta orang. Jumlah yang sangat sekali kecil. Nah, di sisi lain, sektor pertanian ini justru adalah sektor yang sebetulnya kembali
di tengah pandemi COVID ini menjadi sektor yang seksi, yang menarik banyak orang, baik itu pemangku kepentingan kebijakan atau pelaku ekonomi dan bisnis. Kita merasakan betul di tengah pandemi COVID yang berlangsung lebih setahun, bagaimana sektor pertanian dan sektor pangan itu menjadi tolok ukur atau menjadi kebutuhan utama, dan kita tidak bisa lagi tergantung pada negara lain. Di mana logistik jalur ekspor impor terganggu, kita betul-betul harus bisa memproduksi semua kebutuhan sendiri. Artinya negara Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan sendiri dan potensinya itu ada. Nah, kedua, sektor pertanian juga menjadi salah satu komoditas untuk farmasi, untuk obat-obatan. Sekarang orang makin aware terhadap kesehatan gitu kan, sehingga potensi ini harus dikembangkan. Yang ketiga di sektor lifestyle ya, kecantikan dan lain-lain. Nah, potensi ini sangat besar. Nah, persoalannya adalah kenapa para generasi muda tidak tertarik untuk terjun ke pertanian. Sekarang ada Teh Rina yang mewakili generasi muda dapat menarik banyak pihak ya, anak-anak muda untuk bergabung. Nah, salah satu faktornya adalah pertanian itu dianggap adalah pekerjaan, tanda kutip pekerjaan kotor. Ini yang sebetulnya harus kita bisa tunjukkan kepada para generasi muda bahwa bertani itu tidak harus selalu kotor, tidak harus selalu berlumpur. Kalau kita bicara supply chain pertanian, itu ada 8 sektor yang sebetulnya bisa menarik bagi petani, mulai dari faktor input, mulai seed, pembibitan dan pupuk dan lain-lain, budidaya, kemudian pasca panen, processing, kemudian distribution, packaging, gitu kan, sampai ujungnya itu adalah industri kuliner, industri consumer good, gitu kan, dan bahkan itu menjadi satu entitas bisnis sendiri. Nah, bagaimana ini dapat sektor di supply chain ini bisa terintegrasi sehingga para petani muda merasa terjun ke pertanian adalah satu pilihan yang memberikan masa depan sangat baik. Nah, kedua, petani diidentikan dengan penduduk miskin. Nah, ini juga harus kita ubah persepsinya, karena kalau kita melihat misalnya data 10 orang terkaya di Indonesia gitu kan, versi majalah Forbes misalnya, Forbes gitu kan, itu hampir seluruhnya itu adalah bergelut di sektor pertanian, yaitu mereka pengusaha sawit, pengusaha tembakau, pengusaha industri-industri yang sebetulnya basisnya adalah pertanian, baik itu berupa perkebunan, gitu kan, tanaman hutan produktif maupun sektor-sektor yang menjadi bahan baku untuk consumer goods dan lain-lain. Gitu. Nah, inilah yang perlu dijadikan solusi oleh kita semua, termasuk adik-adik kita di generasi muda petani, termasuk bagaimana anak-anak muda ini bisa menarik dan terjun memilih profesi petani. Nah, Mbak Rina sudah banyak pengalaman karena beliau Ketua Umum Pemuda Tani, bagaimana beliau menggerakkan anak-anak muda terjun ke pertanian, dan bagaimana juga menjadi pertanian itu menarik. Kalau lihat Mbak Rina yang kan walaupun posisinya petani dan ketua petani, penampilannya bersih, cantik dan lain-lain gitu kan. Nah, hal seperti ini juga bisa mengajak bagaimana anak-anak muda yang terjun ke pertanian ini bisa berpenampilan juga dengan gaya hidup yang mengikuti tren yang ada saat ini. Mungkin itu pengantar saya, Mas Sigit, Teh Rina. Selanjutnya nanti kita dengarkan sama-sama diskusi ini dari Teh Rina dan juga Prince Sharing Audience. Nanti saya sekitar pukul 10 saya mohon izin, mungkin nanti saya jalan dulu sekitar 10. Selamat berseminar, selamat berwebinar, selamat diskusi. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Rina hari ini bisa hadir di forum inspirasi bisnis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Guntur, luar biasa ini, menyemangati sekali. Dan tadi Kang Guntur menyampaikan ada satu permasalahan yang harus kita hadapi bersama terkait dengan keberlangsungan petani, karena sektor pertanian merupakan sektor yang harus tetap eksis dan diandalkan, di samping juga sebagai suplai pangan dan bahan industri lain, juga menyerap sumber daya yang cukup besar
diantaranya adalah sumber daya manusia. Di saat pandemi COVID seperti ini, suplai pangan, ketersediaan pangan harus terjaga, dan dampak pengangguran atau oversupply tenaga kerja juga harus diserap, khususnya sektor pertanian yang melibatkan sumber daya manusia yang cukup besar, menjadi sangat potensial untuk kita kembangkan menyerap problem oversupply ke tenaga kerja kalau kita tidak mau menyebutnya jumlah pengangguran. Optimis adalah oversupply, artinya bahwa sumber daya kita adalah sumber daya yang potensial dan punya daya saing tinggi. Dan saat ini menjawab keraguan kita bahwa kaum milenial tidak mau masuk ke sektor pertanian karena Ketua Umum Pemuda Taninya milenial, dan kenapa beliau bisa masuk ke sektor pertanian? Dan beliau juga sudah masuk sebagai komisaris independen BRI Agro, yang belakangnya ada agronya. Baik, kita sapa Teh Rina. Assalamualaikum, Teh Rina. Waalaikumsalam, Kang Sigit. Baik, itu tadi kira-kira yang dinanti oleh peserta Inspirasi Bintari kali ini. Silakan saya berikan waktu kepada Teh Rina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki hari keberapa, Kang Sigit? Ini 23. Ke-23 bulan Ramadan, dan semoga kawan-kawan sahabat Intani yang berpuasa bisa menjalankannya dengan penuh hikmat serta diberikan kesehatan ya, apalagi di kondisi yang memang masih rasa-rasanya sih masih pandemi, Pak Sigit. Rasa-rasanya ya. Rasa-rasa. Tapi kalau melihat di sini Tanah Abang, terus kondisi Tamrin, wah kayaknya sudah bersahabat ini dengan pandemi. Yang saya hormati Kang Guntur Subagja, Ketua Umum Intani, dan juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden, yang selalu banyak berkarya, khususnya di sektor pertanian dan pariwisata. Itu luar biasa sekali Kang Guntur, memberikan banyak inspirasi bagi kami anak-anak muda di sini. Yang saya hormati juga Kang Sigit, Pak Moderator, terima kasih sudah mengundang saya di sini untuk bisa sharing, dan saya juga bisa belajar, mendapatkan ide-ide segar dari kawan-kawan, sahabat-sahabat Intani. Ini yang tadi disampaikan Kang Guntur itu betul adanya terkait yang namanya perlunya Indonesia terhadap regenerasi petani. Tadi juga sudah disampaikan bahwa mayoritas petani sekarang kita 62% usianya di atas 40 tahun. Sisanya ya belum ada lagi gitu yang memang mau tersentuh untuk terjun langsung ke pertanian. Bahkan waktu Pak Presiden menyampaikan juga bahwa memang mayoritas anak-anak muda yang lulusan kampus-kampus, khususnya kampus pertanian, itu malah mereka tidak tertarik lagi untuk terjun ke pertanian. Tadi sudah disampaikan bahwa memang mindset masyarakat kita bahwa petani adalah pekerjaan yang tidak memberikan keuntungan atau penghasilan. Itu tidak bisa disalahkan juga karena mereka melihat kondisi orang tua mereka yang mayoritas adalah petani, tetapi mereka hidup pas-pasan atau tidak berkecukupan. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua, ada apa sih dengan pertanian Indonesia? Apalagi kita melihat sekarang ini, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Ya memang kalau disebut negara agraris ya betul, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah para petani. Tetapi kalau disebut negara agraris juga itu bertolak belakang karena sumbangsi pertanian terhadap PDB juga masih sangat minim, itu tergantikan oleh sektor-sektor industri, perdagangan, retail, dan lain sebagainya. Nah, berhubungan dengan regenerasi petani, kalau melihat dari kondisi sekarang ini sangat luar biasa sekali kesempatannya, apalagi kalau kita melihat dari beberapa apa yang menjadi krisis pertanian Indonesia saat ini, banyak sekali anak-anak muda tidak tahu sama sekali mengenai pertanian. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya krisis pengetahuan. Adanya gap antara generasi yang sudah senior menjadi petani yang tadi usianya di atas 40 tahun dengan anak-anak muda. Sehingga itu akan menyebabkan yang namanya krisis pengetahuan.
Bagaimana anak-anak muda sekarang bisa tahu apa sih apa sih mekanismenya dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap bahwa kotor, harus ke sawah dan lain sebagainya. Nah, itu mindset yang masih melekat terhadap anak-anak muda. Terus yang kedua juga ada yang namanya krisis ekologis. Krisis ekologis ini karena memang tanah pertanian kita saat ini sangat tergantung terhadap pupuk kimia. Dan ini sudah berlangsung lama, sehingga produk-produk pertanian kita memang masih belum bisa bersaing, karena memang kualitas dari tanahnya juga masih sangat tergantung terhadap pupuk kimia. Tapi kalau dilihat dari tren sekarang, anak-anak muda banyak sekali menciptakan inovasi-inovasi pupuk organik. Nah, ini bisa langsung ditingkatkan kembali ataupun didukung oleh baik itu oleh pemerintah ataupun oleh kita sebagai organisasi pertanian untuk mereka supaya terus-menerus melakukan riset pupuk organik sehingga pupuknya itu bisa tepat sasaran, dan yang kedua cocok dengan lahan pertanian. Terus yang ketiga adanya krisis agraria. Tentunya terjadi alih fungsi lahan yang tadinya lahan pertanian produktif menjadi pemukiman industri dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa krisis pertanian Indonesia ini masih terus berlanjut, sehingga berdampak terhadap keinginan anak-anak muda kita untuk bertani. Adapun dari sisi dinamika globalnya, kita melihat sekarang ada yang namanya kenaikan penduduk. Kenaikan penduduk itu akan terus-menerus, sedangkan kebutuhan pangan tidak akan pernah berkurang. Nah, dan pada fase ini sebenarnya Indonesia mempunyai peluang yang sangat banyak, yang sangat tinggi untuk memanfaatkan kondisi pertanian kita ini. Kalau yang namanya kenaikan penduduk, FAO juga pernah mengatakan bahwa memang negara berkembang harus meningkatkan kembali produksi pangannya minimal 2 kali lipat. Nah, kondisi saat ini kadang yang kita lihat kan ada beberapa ketidaksinkronan antara beberapa kementerian, misalnya Kementerian Perdagangan dan Pertanian terkait stok pangan nasional kita. Sehingga itu berdampak terhadap kebijakan yang diambil. Terus yang kedua ada yang namanya global climate change, bagaimana kondisi iklim kita kadang itu berpengaruh terhadap musim panen, tanam, dan musim panen. Terus yang ketiga ada free trade, perdagangan bebas, di mana kondisi sekarang ini banyak sekali produk-produk luar yang bersaing dengan produk lokal kita, karena zamannya sekarang zaman perdagangan bebas. Kalau produk-produk kita tidak bersaing dengan produk-produk dari luar, maka jangan harap kita akan menjadi pemenang di persaingan global ini. Kalau melihat supermarket dan lain sebagainya itu banyak sekali produk-produk olahan, padahal olahan-olahan pertanian, tetapi dengan packaging yang bagus, dengan kualitas yang bagus, dan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, maka produk-produk kita akan tersingkirkan. Nah, bagaimana di free trade ini bisa ditangkap sebagai peluang. Banyak sebenarnya anak-anak muda yang sudah memanfaatkan itu, tetapi memang masih belum banyak. Nah, bagaimana anak-anak muda yang sudah mempunyai success story ini bisa memberikan masukan, memberikan inspirasi terhadap anak-anak muda yang lain. Dan saya optimis dengan adanya Intani, inspirasi bisnis ini tentunya bisa menularkan ide-ide segar bagi pertanian, khususnya untuk anak-anak muda. Yang keempat adalah disrupsi 4.0. Sekarang semuanya sudah era digital. Kalau berbicara digital, sekarang Bank Agro juga goes to digital. Bagaimana kita menjadikan Bank Agro ini bisa diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun oleh anak-anak muda, khususnya yang mempunyai agribisnis, yang mempunyai bisnis di sektor pertanian. Nah, kita juga harus menyesuaikan bagaimana inovasi produk pertanian ini memanfaatkan teknologi digital dan mudah dijangkau oleh anak-anak muda. Sehingga ini menjadi peluang untuk anak-anak muda bisa kembali lagi ke sektor pertanian. Tadi kata Kang Guntur, kesan pertanian adalah kita
kotor-kotoran gitu loh ke sawah. Tapi dengan adanya digitalisasi pertanian, saya rasa anak-anak muda tidak harus seperti itu. Kalau memang mereka tidak mau seperti itu. Mereka bisa melihat sektor pertanian dengan adanya digital farming ini, melihat inovasi serta peluang mereka untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka dalam yang pertama, meningkatkan perekonomian, khususnya bagi keluarganya dan umumnya bagi masyarakatnya sekitar. Terus yang kedua, bisa dijangkau dengan mudah, bukan hanya di pasar dalam negeri, tapi juga pasar luar negeri. Terus sekarang yang ada yang dinamakan dinamika global itu pandemi, yang memang tengah kita alami sampai sekarang, dari Lebaran, dari bulan puasa kemarin sampai puasa hari ini, kita sama-sama hidup berdampingan dengan pandemi. Tetapi pandemi ini sebenarnya bisa menjadi tantangan, ya tentu tantangan sudah jelas, tapi kita bisa ambil peluangnya. Orang Indonesia kan selalu melihat sisi baiknya dalam segala sesuatu. Dan saya rasa juga kita harus seperti itu, khususnya di sektor pertanian. Yang pertama kan human behavior kita, gaya hidup masyarakat kita sudah berubah dari yang tadinya biasa saja. Sekarang kan sudah beralih ke makanan-makanan sehat. Terus sekarang mereka lebih menyukai makanan-makanan organik yang lagi tren di media sosial, saya lihat. Semuanya sudah beralih ke makanan sehat, hidup sehat, olahraga sehat. Nah, untuk itu sektor yang paling diuntungkan sebenarnya adalah sektor pertanian. Khususnya kalau dari sisi ekonomi, pertanian adalah sektor yang paling sedikit terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, untuk itu dari mulai hulu sampai hilir, saya rasa ini bisa dimanfaatkan karena ya memang kondisinya seperti ini, tetapi potensinya sangat besar untuk sektor pertanian. Dan tentunya bagaimana kita menjadikan pertanian ini maju tidak terlepas dari yang namanya SDM. SDM kita tadi sudah dikatakan bahwa kita ini krisis regenerasi petani. Bagaimana supaya SDM masyarakat Indonesia ini unggul di sektor pertanian? Pertama, ada beberapa hal yang kami usulkan, terutama dari transformasi pendidikan tinggi ya, khususnya untuk vokasi pertanian itu harus berorientasi agribisnis, hortikultura, terus mekanisasi pertanian itu sangat diperlukan. Dan ini juga bisa dicontoh terhadap Intani ini. Saya banyak belajar dari Kang Guntur terkait agribisnis. Jadi kalau namanya anak-anak muda itu melihat sektor pertanian, oh harus ke sawah dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka sudah diberikan pemahaman mengenai model bisnisnya seperti apa dan mereka sangat tertarik. Dan itu juga sangat membantu terhadap perbankan. Karena bank-bank itu untuk, nah misalnya contohnya Bank Agro ya. Bank Agro itu sekarang sudah akan merambah digital, udah go to digital, dan dan target kami itu akan membuat yang namanya community branch, cabang-cabang berbasis komunitas, khususnya komunitas pertanian. Jadi anak-anak muda tugasnya mendampingi para petani kita, bagaimana supaya aktivitas pertanian mereka itu bisa mudah mengakses modal dari perbankan. Nah, ini juga memang harus kerjasama dengan pihak ketiga ya, misalnya dengan off-taker dan lain sebagainya. Tapi kita dampingi bagaimana para petani kita ini bisa mempunyai akses langsung. Kalau sekarang kan selama ini yang kita tahu para petani itu sudah tidak mau ribet dan wajar saja mereka harus nyangkul di sawah, harus bertani. Mereka tidak ada waktu lagi untuk memikirkan modal dari mana. Akhirnya mereka kerjasamanya dengan tengkulak. Karena mereka tidak paham bagaimana sih menjadikan sektor pertanian ini yang bankable. Nah, ini saya banyak belajar dari Kang Guntur juga, bagaimana mengedukasi, memberikan contoh, nah seperti inilah model bisnis dari sektor pertanian dan alhamdulillah sudah berjalan. Meskipun tidak di semua daerah, semua provinsi Pemuda Tani, tapi targetnya kita akan mengarah ke sana, memetakan wilayah komoditinya masing-masing dan memberikan pelatihan pengelolaan agribisnis sehingga bisa dapat memudah akses, baik itu akses permodalan maupun akses dari off-takernya itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu
menumbuhkan kelompok usaha bersama yang tentunya difokuskan di bidang pertanian bagi pemuda. Kalau kita melihat waktu saya kunjungan, waktu saya masih jadi penasihat ahli kelautan perikanan, banyak sekali kunjungan ke daerah-daerah, dan itu luar biasa sekali produk-produk dari sektor kelautan perikanan ya. Dan mereka itu produksi rumahan, tetapi dari sisi packaging, dari sisi kualitas itu bagus. Saya bisa katakan itu bagus. Packaging, pemasaran. Karena mereka tumbuh per orang, tidak bersama-sama. Sehingga ketika akan mengakses, misalnya ada yang namanya di KKP itu ada namanya permodalan itu BLU. Mereka tidak bisa mengakses karena mereka tidak tumbuh bersama-sama, tidak ada kelompok usaha bersamanya, hanya individu. Nah, kita akan susah untuk seperti itu. Nah, kalau dibuat kelompok usaha bersama, misalnya di tiap kabupaten dengan support dari pemerintah daerahnya, diberikan standarisasi produknya seperti apa, packagingnya seperti apa, kualitas rasanya seperti apa, saya yakin masyarakat kita yang ada di daerah-daerah bisa tumbuh dengan komoditas produknya masing-masing. Misalnya wilayah yang dekat dengan kelautan, di sektor kelautan yang maju, maka yang dimunculkan adalah produk-produknya dari wilayah sana. Dan satu brand, satu packaging, sehingga ketika turis-turis datang, taunya ada produk ini, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke satu daerah, kadang kita bingung. Mau mencari satu produk aja banyak sekali macamnya gitu kan, dan rasanya bisa sangat berbeda-beda dari satu produk ke produk yang lain. Nah, kalau kita mencontoh negara-negara yang lain, misalnya kalau di Singapura kita selalu disuguhkan di bandara-bandara itu yang namanya durian chip durian itu yang jadi makanan snack sehari-hari, dan itu satu brand, satu rasa, sehingga ketika masyarakat datang ke sana, maka yang dibelinya itu. Nah, itu saya rasa dari awalnya itu dari kelompok usaha bersama itu, sehingga bisa memunculkan makanan khas daerah masing-masing. Terus misalnya kalau ke Jeju Island Korea, orang tidak pulang dari sana kecuali mereka membeli yang namanya jus jeruk khas sana. Bahkan gantungan kunci di semua bandara itu gantungan jeruk. Nah, kenapa kita tidak bisa gitu? Kenapa kita tidak bisa dengan produk-produk pertanian yang berkualitas? Kalau ke Taiwan misalnya ada yang namanya kue nanas itu. Nah, kita kan sebenarnya punya nastar, dan nanas kita sebenarnya baik juga, bagus juga. Nah, kenapa tidak promosikan secara baik? Itu dengan adanya inisiatif dari daerah masing-masing, terus yang kedua itu dari kelompok usaha bersamanya. Terus selanjutnya bagaimana caranya menciptakan SDM unggul, yaitu sadar digital. Karena kondisi saat ini masyarakat kita, khususnya masyarakat dunia, lebih senang untuk berbelanja melalui aplikasi, tidak mau ribet. Saya terakhir kapan ya belanja di luar langsung gitu. Semuanya itu melalui ini. Sudah jarang beli sayuran juga melalui aplikasi ini. Beli makanan sehari-hari saya dari aplikasi ini. Jadi sudah jarang kapan saya terakhir kali ke belanja langsung gitu, belanja off store gitu. Jadi masyarakat kita khususnya anak-anak muda bagaimana mendampingi para petani kita untuk melek digital. Minimal petani itu sudah sudah fokus di pertanian. Anak-anak muda ini yang menciptakan marketplace-nya. Kalau di BRI Agro itu saya bareng dengan Mas Rama, sama-sama di komisaris juga. Mas Rama ini foundernya Sayur Box. Saya juga pernah belanja di Sayur Box itu. Terus founder Gojek juga. Jadi memang banyak sekali kerjasama yang dilakukan dengan petani-petani kita untuk menyerap hasil dari pertaniannya. Nah, ini kita juga harus memberikan pelatihan dari inilah yang dinamakan transfer pengetahuan dari anak muda ke petani, dari petani ke anak-anak muda kita. Terus kita melihat dinamika yang memang terjadi karena COVID ini adalah
kemiskinan baru. Tadi Kang Guntur sudah menyampaikan juga. Banyak sekali UMKM yang berhenti berproduksi karena memang pasar juga menyusut dan daya beli kita melemah. Kecuali yang memang sekarang mau lebaran, jadi daya beli masyarakat lumayan besar, meskipun pemerintah mengatakan untuk social distancing dan lain sebagainya, tetapi daya beli masyarakat menjelang lebaran memang tidak bisa ditahan. Tapi kondisi secara umumnya, memang UMKM kita itu berhenti produksi. Karena memang daya beli masyarakat dan pasar yang menyusut. Kemenaker menyampaikan sekitar 2 juta orang terkena PHK. Kalau Kadin menyampaikan PHK mencapai 15 juta orang, dan itu termasuk di sektor pertanian dan kelautan. Dan kita melihat bahwa kondisi seperti ini, solusinya seperti apa? Ya, solusinya kembalilah ke sektor pertanian. Bagaimana kita menggarap potensi sektor pertanian yang masih sangat besar kuenya ini bisa termanfaatkan. Bahkan dari BRI Agro saya melihat ya, data-data kredit yang tersalurkan untuk sektor agribisnis itu masih sangat besar. Tetapi masalahnya, bagaimana bisa menjadikan sektor pertanian ini menjadi sektor yang bankable, bisa mendapatkan akses permodalan perbankan, sehingga perputaran uang di situ itu meningkat gitu. Nah, tetapi ya kondisinya masyarakat Indonesia masih belum bisa melihat ini sebagai peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Nah, ini harus banyak sekali kerjasama dengan Intani ini untuk melahirkan model-model baru dari bisnis pertanian sehingga kondisi masyarakat kita juga bisa meningkat. Dan mimpi anak-anak muda kita bisa meraih, baik yang memang baru lulus kuliah, bingung mau kemana, ya terjunlah ke pertanian. Terus juga apa yang dinamakan kondisi di situasi pandemi saat ini, yaitu kita harus menciptakan ekonomi-ekonomi yang sifatnya kreatif. Nah, saya rasa biasanya seseorang itu akan kreatif apabila mereka sudah dalam kondisi yang terdesak. Dan kita sekarang sedang menghadapi pandemi, tetapi pandemi ini saya optimis bisa melahirkan kreativitas-kreativitas baru dari anak-anak muda kita. Terutama kita bisa memanfaatkan yang namanya variasi produk nilai tambah. Misalnya dari sektor pertanian, kita bisa mengembangkan menjadi satu produk yang bisa dirasakan, yang bisa menjadi favorit masyarakat kita dari makanan-makanan sehat itu. Banyak sekarang variasi produk nilai tambah dari sektor pertanian, kelautan, dan perikanan di pasaran ya, tadi dengan adanya sinergi antara pemerintah daerahnya dalam membangun kelompok usaha bersama sehingga bisa mendapatkan akses permodalan. Terus yang kedua, kita bisa memanfaatkan potensi lokal, pasar lokal kita ini sangat besar, masih sangat banyak sekali, dan ini kalau kita tidak bisa bersaing, dimanfaatkanlah oleh produk-produk dari luar. Sekarang kan K-pop, makanan Korea itu sudah banyak sekali di pasaran. Nih, jangan sampai Indomie ini bisa kalah dengan Samyang ini. Nah, untuk itu kita harus mengisi toko-toko kelontong kita, supermarket kita dengan produk-produk pertanian hasil dari petani, dan tentunya dengan kualitas pertanian yang bagus. Apalagi kan tadi gaya hidup masyarakat kita sudah berubah, sudah beralih dari yang tadinya makanannya itu tidak harus sehat ya, yang penting rasanya enak. Sekarang sudah ke makanan yang sehat, nggak apa-apa rasanya biasa aja, yang penting sehat, apalagi rasanya yang bisa dinikmati dan kualitasnya bisa memberikan efek positif gitu, banyak mengandung vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Dan memang untuk bertani, saya rasa banyak sekali yang kita lakukan, yang kita bisa lakukan. Contohnya aja kalau memang kecil-kecilnya itu micro farming. Terus memang kalau misalnya tinggal di perkotaan, kita bisa melakukan urban farming. Bikinlah tanaman-tanaman di halaman rumah kita. Terus ada yang namanya UMKM olahan, dan masih banyak lagi untuk sektor pertanian kalau memang akan mulai dari awal lagi. Dan saya rasa dengan seluruh potensi yang ada,
saya optimis generasi muda kita akan beralih ke sektor pertanian. Dan ini sudah banyak contohnya di Pemuda Tani. Ada yang masuk Pemuda Tani itu ada yang backgroundnya bukan di pertanian, ada yang memang sudah menjadi pengusaha pertanian, ada yang memang seorang inovator pertanian. Nah, kalau yang di situ kan banyak sekali dari berbagai background. Akhirnya orang-orang yang backgroundnya bukan pertanian, mereka terinspirasi untuk kembali lagi ke pertanian dengan cara banyak sharingnya dengan kawan-kawan di Pemuda Tani HKTI, bagaimana mengembangkan sektor pertanian ya kecil-kecilan yang tadi, misalnya dari kalau yang memang backgroundnya bukan pertanian bisa dimulai dari micro farming, urban farming, terus merambah juga ke sektor UMKM olahan pertanian ataupun perikanan. Nah, saya rasa dengan adanya banyak sharing seperti itu, contohnya sekarang di forum Intani ini, saya rasa bisa memberikan insight pertanian terhadap anak-anak muda kita supaya bisa berkembang dan tentunya bisa memajukan sektor pertanian secara keseluruhan. Kang Sigit, mungkin dari saya cukup sekian, nanti bisa dilanjutkan dengan sharing. Hatur nuhun. Hatur nuhun, luar biasa ini. Saya salam jempol buat Rina Inspirator pagi ini. Luar biasa, memang sangat komprehensif. Peluang dan tantangan serta rancangan solusi yang diberikan sangat brilian dan sangat baik sekali. Saya pikir teman-teman, saya akan menyapa dulu beberapa peserta yang sudah bergabung dengan kita. Ada dari ND, ada dari Batam, dari Jawa, dari Sumatera banyak sekali. Ini dari timur Indonesia sampai barat sudah lengkap di forum ini. Dan Bapak sekalian yang ingin berdiskusi, menyampaikan pandangan, gagasan, bertanya dengan Teh Rina pagi ini silakan. Bisa raise hand atau bisa di kolom chat. Kalau pengen langsung berdiskusi langsung boleh, nanti dihidupkan videonya. Dan saya rasa tadi yang disampaikan Teh Rina sudah sangat baik sekali menurut saya. Saya sangat bangga bahwa dan banyak seminar, banyak forum yang selalu membahas tentang permasalahan, ya itu dari itu gitu. Tapi jarang sekali yang memberikan apa tuh rancangan solusinya. Nah, kali ini sudah terlihat, sudah ada beberapa rancangan solusi yang ditawarkan, tinggal bagaimana kita bisa mengeksekusi atau tidak. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini atau tidak. Tadi disampaikan sangat komprehensif, diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk. Bahwa Indonesia masih mengalami sekitar jumlah 4 juta jumlah angka kelahiran setiap tahun. Artinya bahwa dengan kualitas kesehatan yang baik, usia harapan hidup makin panjang, ditambah dengan jumlah kelahiran, tentunya maka penduduk Indonesia tidak usah kaget kalau tiba-tiba kemarin 260 juta, sekarang sudah 276 juta jiwa, gitu ya. Mungkin dalam 10 tahun lagi sudah menjadi 280 sampai 290 juta karena laju pertumbuhan penduduknya masih cukup tinggi di negara berkembang seperti Indonesia ini. Di sisi lain juga ini menjadi menurut Terina dalam menjadi pasar potensial yang sangat besar karena dengan 270 juta penduduk itu kalau dibandingkan dengan negara Eropa itu sudah sepersekiannya. Negara Eropa paling sekitar 4 jutaan, ini 270 juta. Pasar potensial yang harus bisa dikembangkan oleh kita. Tantangannya adalah interkoneksitas antar wilayah. Ya, sentra penduduk ada di Jawa, sentra produksi ada di Sumatera atau di Kalimantan, ini dipikirkan bagaimana lah interkoneksitas antar wilayah. Dan tadi juga ditawarkan interkoneksitas ini juga diimbangi dengan teknologi digital. Ya, di perkotaan mayoritas kita sebetulnya sudah 45% barangkali penduduk perkotaan sudah melek teknologi, harusnya sudah terlayani dengan digital. 45% dari 270 juta itu hampir 130-an juta. Artinya itu sudah harusnya menjadi pasar potensial, pasar digital pertanian. Di sisi lain juga ada tantangan pasar bebas, di mana negara-negara lain boleh jualan di Indonesia. Pertanyaannya, Indomie dulu apa Samyang dulu yang akan menguasai kita? Ya, itulah kira-kira gambaran yang sangat luar biasa yang saya tangkap selain dari beberapa hal tadi yang sangat menjadi krusial adalah tadi tentang KUB, kelompok usaha bersama. Saya kok baru ngeh juga ya, nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita ke Anyer saja,
milih emping, emping itu beda-beda gitu ya. Emping ada yang rasanya enak, ada yang enggak gitu ya. Hanya satu emping saja berbeda-beda. Apalagi kalau produk-produk lain, betul ya. Jadi pembinaan UMKM-nya tidak melahirkan satu brand, satu rasa sebagaimana manufaktur produk ya, produk manufaktur. Jadi itu terlalu banyak sekali varian dan rasanya. Belum lagi kontinuitasnya nggak terjamin. Ini sisi sudut pandang komisaris BRI Agro cerdik sekali di situ. Oh iya, ini nggak bisa nih. Kalau ini nggak bisa bankable karena sulit sampai pada ukuran ekonominya. Baik, salam hormat dari Sumba Tengah, Agus Kumbu Sorung. Salam hormat kembali. Berikutnya ada pertanyaan dari Heri Supriyatna. Kang Heri, di mana ini? Saya tidak menyampaikan pendapat dan pertanyaannya. Kaum muda di desa terkadang lebih bangga pergi ke kota daripada harus bertani di desa. Ya, komentar saya mungkin sebelum pandemi. Kalau sekarang pandemi lagi pengen pulang ke desa juga. Nyatanya disuruh mudik, nggak boleh mudik, tetap pengen mudik kan, artinya pengen ke desa juga tuh. Ya, kemudian daripada harus bertani di desanya, jadi lebih suka ke kota daripada bertani di desa. Dan harga hasil pertanian sayuran tidak stabil, tidak sesuai dengan modal bertani, sehingga petani setelah panen habis untuk bayar pupuk dan obat-obatan. Pertanyaannya untuk Teh Rina, bagaimana untuk mengolah hasil pertanian agar tidak hanya sekedar langsung dijual? Gitu, Teh Rina, silakan. Terima kasih Kang Heri Supriyatna atas pertanyaannya. Dan ini memang kondisi yang memang tengah dihadapi oleh para petani kita di seluruh Indonesia. Mereka dari awal bertani sampai akhirnya harus menjual produk pertanian mereka dengan harga yang tidak stabil. Dan itu tidak bisa disalahkan juga karena dari awal yang mereka kerjasamakan itu adanya banyaknya tengkulak. Sehingga dari sisi harga yang dibeli oleh para tengkulak kita ini memang tidak sesuai. Karena ya itu tadi kembali bahwa para petani kita tidak bisa mengakses yang namanya perbankan ataupun permodalan, mereka tidak punya modal. Kan? Tapi memang pertanian harus tetap berjalan sehingga mau tidak mau mereka bekerja sama dengan para tengkulak dan menyesuaikan dengan harga yang mereka berikan sehingga berpengaruh terhadap sektor-sektor pertanian. Terus bagaimana untuk mengelola hasil pertanian untuk diolah agar tidak hanya sekedar langsung dijual. Dan sekarang ini harus ada yang namanya inisiatif, baik itu dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Dan saya rasa sudah banyak sekali, kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Teten Mas Duki, dan dari Kementerian UMKM itu banyak sekali memberikan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat di daerah, khususnya misalnya di sektor pertanian, bagaimana menciptakan skala produk yang bisa bersaing dan bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Namun demikian, dari sisi pelatihan, saya rasa harus dilakukan secara masif. Secara masif itu tidak hanya maksudnya harus fokus. Dari daerah satu, mereka mempunyai komoditi unggulannya apa, maka itu saja yang dilatih, terus yang dicarikan pangsa pasarnya, baik itu pasar nasional dan pasar internasional. Karena makanan Indonesia ini unik-unik. Dulu waktu saya masih sekolah di Mesir, saya pernah ikut magang lah di atas perdagangan dan ikut pameran di beberapa daerah. Saya melihat ada produk-produk dari Bogor. Itu makanan olahan seperti apa, talas dan lain sebagainya, itu unik. Orang-orang yang hadir di situ, orang-orang Mesir ya, dan dari negara-negara yang lain mencoba itu menjadi makanan yang unik. Terus tas-tas terbuat dari kulit dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya Indonesia bagus-bagus, kreatif-kreatif. Hanya saja yang tadi itu tidak fokus. Banyak sekali produk yang dibikin olahan ini, olahan itu. Satu saja, tetapi dengan packaging yang bagus, dengan rasa yang sesuai standar, sehingga itu bisa masif. Gitu. Tadi kata Kang Sigit kan kalau kita ke Banten, emping aja rasanya bisa beda-beda. Gitu.
Nah, inilah yang harus adanya kelompok usaha bersama. Jadi sinergi antara pemerintah daerahnya di daerah dengan masyarakat kita, khususnya para petani kita, bagaimana kita mengembangkan sektor pertanian dengan bentuk olahan-olahan, tetapi fokus dan bisa langsung dipasarkan gitu. Begitu kira-kira Pak Sigit. Nah, mungkin ini Kang Guntur bisa menambahkan ini terkait bagaimana menciptakan model usahanya, Kang Guntur. Ya, luar biasa emang Terina ini. Semakin menggelitik ya kalau menurut saya jawaban Terina ini. Betul juga ya. Jadi kita punya keunikan masing wilayah. Kalau dalam bahasa budidaya itu ada namanya tanaman spesifik wilayah. Dan masing-masing punya keunikan sendiri. Misalkan contoh pisang, saya pernah budidaya pisang barangan. Pisang barangan itu di Medan begitu enak. Saya coba tanam di Bogor, tumbuh sih, tapi nggak laku. Rasanya berbeda gitu. Pak, ini pasti bukan dari Medan katanya gitu. Rasanya berbeda. Bapak bisa nanam tapi nggak bisa membohongi lidah saya katanya gitu teman-teman. Jadi memang unik. Ada tanaman spesifik wilayah dan terlalu banyak ragamnya itulah kemudian menjadi sebetulnya apakah menjadi tantangan atau menjadi peluang. Tapi titik poin dari Terina adalah bagaimana standarnya supaya orang tuh kalau nyari itu ya itu gitu. Baik, Terina makin banyak yang menarik, ini pertanyaan sangat panjang ya. Oh, ini ada teman saya juga peserta teman kuliah saya, Kang Atang ya. Assalamualaikum Kang Atang. Waduh, 32 tahun kayaknya nggak ketemu di sini nih. Baik, Kang Atang luar biasa ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih Teh, sebelum ke Pak Mujib ya, Pak Mujib sebentar, saya ini pertanyaan banyak, saya tahan sebentar. Ini dari Kang Jihad Prayoga, bertanya langsung, Assalamualaikum, apakah BRI Agro ada program kredit untuk sektor pertanian atau peternakan dengan sistem bayar panen? Silakan Kang Terina. Terima kasih Kang Jihad Prayoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang fokus kami ini di Bank BRI Agro ini untuk penyaluran kredit khususnya di sektor pertanian dan UMKM. Dan tentunya kredit yang bisa kita salurkan terhadap sektor pertanian. Dan tadi dengan yang belum melek terhadap akses keuangan, untuk itu kita banyak channeling. Halo Kang Atang. Maaf, Kang Atang di silent dulu, Kang Atang. Mohon maaf, Kang Atang di silent dulu, Kang Atang. Di silent dulu. Di mute dulu, di mute. Enggak, yang lain. Silakan. Jadi permasalahannya salah satunya kan akses permodalan yang dialami oleh petani. Untuk itu dari BRI Agro kita sudah banyak kerjasama channeling partner kita di pembiayaan, misalnya ada Tani Hub, terus ada Investri, terus ada iGrow, ada banyak lagi beberapa partner yang memang kita kerjasama dalam hal penyaluran kredit ini supaya para petani yang sudah akses mempunyai produk-produk unggulan bisa dikelola dengan baik dan mendapatkan akses permodalan dari partner-partner yang kerjasama dengan agro. Terus bidang pertanian peternakan dengan pembayaran panen ya? Bayar panen, betul. Bayar setelah panen. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi penyalurannya itu bisa melalui dengan partner-partner yang tadi saya sebutkan dan para off-takernya, sehingga itu bisa memudahkan dalam hal kerjasama dengan. Terus yang kedua, kami juga sudah target kami saat ini adalah menciptakan bagaimana akses, bagaimana bank atau ini nama banknya nanti ini masih kita diskusikan di dalam, nanti akan kita launching sehingga dari akses kredit, akses transaksi dan lain sebagainya melalui akses kalau akses wajah mengirimkan KTP melalui sehingga tidak perlu datang lagi ke bank dalam hal untuk pinjaman ya. Namanya produk kami itu adalah Pinang, pinjam tenang. Jadi bagaimana masyarakat kita bisa
mengakses kredit melalui aplikasi. Nah, ini sedang kita kembangkan bagaimana ranahnya supaya diperluas lagi, khususnya untuk sektor pertanian. Kira-kira seperti itu, Pak Jihad Prayoga. Ya, terima kasih Mbak Rina dan Kang Jihad, mudah-mudahan menjawab ya. Ini pertanyaan cukup banyak dari Pak Mujib, saya bacakan satu persatu pertanyaannya. Pak Mujib dari Badan Keahlian DPR RI. Pertanyaan pertama, saya tertarik dengan organisasi pemuda tani HKTI. Jangan lupa ada intannya ya Pak. Ini intan. Pemuda tani juga. Oh, intan baik. Ini. Iya. Bagaimana peran pemuda tani HKTI selama ini dalam mendorong peningkatan peran pemuda atau kaum milenials pada sektor pertanian? Apa yang sudah dicapai dan bagaimana agenda ke depan? Nah, itu dulu yang pertama, Teh. Nanti keduanya saya bacaan berikutnya. Terima kasih Kang Mujib ya dari Badan Keahlian DPR RI. Tentunya tadi sudah kita sampaikan di awal bagaimana kita menarik minat anak-anak muda untuk kembali lagi ke sektor pertanian. Satu adalah dengan bagaimana mindset anak-anak muda kita ke sektor pertanian ini supaya bisa berubah, ya minimal bergeser lah dari yang namanya sektor yang tidak menguntungkan menjadi sektor yang menguntungkan. Terus yang kedua, bagaimana kita menciptakan agropreneur dengan ekosistem yang dibangun di sektor pertanian. Dan ini tidak lepas dari dari kerja keras tim, misalnya di Pemuda Tani HKTI di bawah bimbingan Kang Guntur ya, bagaimana kita mengembangkan iklim usaha di sektor pertanian ini supaya bisa diakses oleh masyarakat kita di daerah. Kita sudah banyak kerjasama misalnya dengan beberapa dari off-taker, terus yang kedua dari Tanifan juga untuk akses perbankan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke sektor pertanian. Tidak perlu menjadi petani yang langsung terjun ke sawah-sawah, misalnya kalau mereka tidak tertarik di situ, tapi bisa menjadi agropreneur, menjadi seorang pengusaha pertanian. Dan ini sudah banyak sekali anak-anak muda di daerah yang sudah sampai sana. Contohnya saja ada di NTB, Pemuda Tani HKTI yang memang sedang mengembangkan jagung sekitar 7.000 hektar. Terus ada juga yang di Bali yang memang sudah mengembangkan buah-buah lokal, misalnya manggis dan lain sebagainya, dan mereka sudah mulai ekspor ke China dan lain sebagainya. Dan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam memberikan akses dan pelayanan kepada anak-anak muda kita untuk terjun lagi ke sektor pertanian. Adapun yang dilakukan dari Pemuda Tani HKTI, kita sebagai bridging institution mewadahi semua itu, memberikan akses, misalnya kami sudah ada kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, bahkan Kementerian Pertahanan dalam menciptakan food estate, sehingga kami bisa menyalurkan inovasi dan SDM dalam pengembangan pertanian ini. Dan ini saya mendorong anak-anak muda untuk mari sama-sama bergabung di Pemuda Tani HKTI untuk bisa menciptakan iklim pertanian kita berbasis inovasi teknologi dan tentunya dikelilingi oleh anak-anak muda. Dan saya juga dibina oleh Kang Guntur ini sebagai pembina Pemuda Tani HKTI yang selalu memberikan insight-insight yang begitu luar biasa, khususnya dalam menciptakan agropreneur milenial. Terima kasih, Kang Sigit. Ya, terima kasih. Yang kedua, apa pandangan Bu Komisaris soal dilema petani saat panen tiba, lalu pada sisi lain ada kebijakan impor produk-produk pertanian dalam skala yang cukup signifikan. Apakah faktor keberpihakan negara pada sektor pertanian perlu ditingkatkan kembali? Nah, ini sejarah dulu saat masa Pak Harto, kita sangat bangga melihat petani yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Silakan, Teh Rina. Ya, tentunya memang tadi yang sudah disampaikan di awal dilematis dari sisi kebijakan, apalagi dampaknya terhadap pertanian, khususnya di sektor-sektor yang memang misalnya padi jagung kedelai ya. Pajale. Untuk menangani permasalahan petani di daerah dan kebijakan apakah yang harus digenjot untuk mengatasi permasalahan tadi seperti modal, pasar, dan lain-lain. Jadi bertanya, bagaimana kebijakan nasional tadi ditarik ke daerah, apa kira-kira yang harus ditekankan dan diperkuat?
Jadi memang permasalahan petani di daerah sudah sangat banyak sekali tadi kita dengar dan sudah tadi saya sampaikan juga bagaimana petani ini sudah tidak bisa lagi memikirkan karena begitu besarnya tenaga mereka yang keluarkan di ladang, jadi mereka sudah sepertinya sudah jangan lagi dibebani dengan memikirkan bagaimana akses pasar, akses modal dan lain sebagainya. Itu tugas kita yang muda-muda ini bisa menjadi bridging, jembatan bagi para petani kita untuk mendapatkan semua akses itu. Dan aksesnya juga sudah sangat luas, tadi saya sampaikan, baik dari Kementerian Pertanian, itu dari mulai kur, bantuan, dan lain sebagainya itu untuk pertanian itu sangat besar. Bahkan program pemulihan ekonomi nasional juga di sektor pertanian dan UMKM sudah sangat besar, tinggal bagaimana kita menjadikan itu sebagai mengkristalisnya, menjadi membentuk itu semua dan bisa langsung dirasakan oleh para petani kita. Nah, ini tugas dari kita yang masih muda ini gitu. Contohnya saja kan banyak Kementerian Pertahanan Pertanian mereka menjalankan yang namanya kebijakan food estate. Tetapi mereka bingung juga waktu saya diskusi dengan Pak Wamenhan. Ini sebenarnya Mbak Rina, kita kekurangan SDM. Kita untuk food estate ini, dan memang mereka membutuhkan inovator anak muda, baik itu lulusan pertanian. Terus yang kedua, mereka membutuhkan yang namanya kontribusi anak-anak muda dalam hal pengembangan produk dari hasil food estate ini, khususnya kalau di Kementerian Pertahanan itu fokusnya terhadap singkong. Akhirnya kemarin dari Pemuda Tani HKTI menawarkan kerjasama, misalnya dari sisi pengolahan dan lain sebagainya. Untuk permodalan memang sudah banyak sekali, baik itu Bank BRI Agro, Kementerian Pertanian, terus Kementerian Kelautan Perikanan juga menawarkan yang namanya BLU, sehingga itu bisa diakses langsung oleh para petani kita. Adapun kalau para petani kita masih belum bisa mendapatkan akses itu, kita bisa menjadi pendamping bagi mereka bagaimana sektor pertanian mereka itu bisa bankable, bisa mendapatkan akses permodalan dari perbankan ataupun dari kementerian. Sehingga usahanya juga tidak sehingga pertanian juga tidak hanya bergantung terhadap tengkulak, tetapi dengan sistem yang ada, kita menumbuh kembangkan perekonomian di sektor agro ini dan bisa meningkatkan perekonomian bagi para petani. Kira-kira begitu, Kang Sigit. Ya, wah luar biasa. Bapak sekalian, Teh Rina ini memang juga sebagai penasihat Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga sangat menguasai sekali juga di sektor perikanan dan kelautan, selain di sektor pertanian itu sendiri. Jadi silakan teman-teman bisa bertanya, berkomen, baik di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan juga, karena bersama-sama saya juga, saya ajak tengok kandang dan memeluk anak domba gitu ya, mengembangkan peternakan. Jadi beliau juga sangat menguasai. Silakan kalau ingin berkomentar di sektor pertanian secara luas, baik peternakan, perikanan maupun kelautan. Baik Bapak Ibu sekalian, masih saya lanjutkan pertanyaan dari rekan-rekan. Ini ada dari Pak Jumhana. Salam Bu Rina, kami petani milenial dari KTH di Provinsi Banten. Adakah pihak BRI Agro mendukung dan memfasilitasi permodalan kami belum mengelola lahan hutan? Bagaimana prosedurnya? Apa syarat permodalannya? Terima kasih. Silakan Karina. Di mute dulu, unmute. Terima kasih Pak Jumhana dari Banten. Pertanyaannya memang masih terkait dengan akses permodalan. Dan bahkan di sini Pak Jumhana juga mewakili petani milenial dari KTH di Provinsi Banten. Kalau BRI Agro memang fokusnya itu dalam pendanaan di sektor agribisnis dan UMKM. Kami memberikan kredit terhadap para nasabah kami yang di sektor agro melalui skema-skema yang ada, nanti bisa diakses langsung Pak di websitenya apa saja persyaratan yang harus dilakukan dalam mengakses kreditnya ini. Tetapi Pak, kalau yang namanya di bank memang tidak semudah para petani, maksudnya tidak ada beberapa peraturan, misalnya ketika skema bisnisnya bisa masuk dan bankable, maka bank akan menyalurkan bantuan perkreditan, dan itu sangat terbuka sekali. Khususnya kalau di bank itu akses pasarnya.
Kalau dari petani itu sudah mempunyai off-taker atau pasarnya sudah jelas, maka dari bank itu sangat mudah sekali. Nah, untuk itu yang dilakukan oleh BRI Agro, bagaimana kita akan meningkatkan yang namanya community branch, cabang-cabang di setiap daerah, supaya bisa mendampingi para petani kita dalam mengelola sektor pertanian mereka yang bankable, yang bisa diakses oleh bank. Baik itu membuatkan skema bisnisnya, terus yang kedua menggandeng kerjasama dengan off-takernya, sehingga para petani udahlah tinggal bertani saja, tidak perlu ada memikirkan lagi bagaimana akses permodalan dan akses pasarnya. Nah, seperti itu Pak, mudah-mudahan segera community branch kami bisa launching, dan Bapak di Banten juga, Pak Jumhana di Banten juga bisa langsung bisa mengakses permodalan dengan sistem yang sudah kami susun, begitu kira-kira. Terima kasih, Kang. Baik, wah luar biasa ini teman-teman semua, ini pertanyaan makin banyak, semakin hangat diskusi kita, dan saya coba untuk mengakomodir pertanyaan dari Bapak sekalian. Saya lagi yang ingin bertanya langsung boleh raise-nya, nanti saya beri kesempatan untuk langsung berdiskusi dengan Teh Rina. Teh Rina, ini masih di Banten ya, saya masih fokuskan pembacaan pertanyaan dari teman-teman Banten, dari Pak Muhammad. Ya, di wilayah saya, Kecamatan Mauk, Tangerang, masih Tangerang, Banten, problem dasar pertanian atau kenapa para petani menjadi malas adalah krisis agraria. Nah, ini permasalahannya adalah penguasaan dan kepemilikan lahan ini ya. Otoritas pemerintah masih belum jelas mengenai orientasi di wilayah saya seluas sawah 1.000 hektar, dan mirisnya hanya beberapa hektar yang bisa ditanami akibat sulitnya perairan sekunder dan tersier, yang pada akhirnya para petani malas untuk bercocok tanam. Saya kira kehadiran HKTI pada petani kelas desa belum terasakan. Kemudian mengenai krisis pupuk juga yang tidak jadi satu pintu, pada akhirnya para petani sulit mencari pupuk. Saya pernah diamanati mengolah program ketahanan pangan jagung seluas 2 hektar dan hasilnya memuaskan, tapi hasilnya belum diserap pada pemerintah daerah. Anda kurang perhatian. Apa solusinya? Ini pertanyaannya malah banyak sekali nih, panjang ya. Ada krisis agraria, ada pasokan air irigasi karena rusaknya tersier dan sekunder, kemudian ada kecadangan pupuk, ada serapan hasil. Kira-kira dirangkum pertanyaannya, solusinya bagaimana Mbak Rina? Jadi yang tadi di awal disampaikan bahwa memang salah satu dari krisis pertanian kita yang pertama itu krisis agraria. Banyak sekali hutan-hutan atau lahan-lahan yang produktif dijadikan yang namanya bukan sektor pertanian tapi pemukiman, industri dan lain sebagainya, sehingga itu menyebabkan wilayah yang sangat sempit untuk bercocok tanam. Untuk itu pemerintah dengan kebijakannya melakukan reformasi agraria, sehingga masyarakat dengan mudah bisa langsung mendapatkan haknya mereka dalam hal pengelolaan agraria, khususnya kalau mereka pengelolaannya di sektor pertanian. Dan memang yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rafiuddin ini dirasakan oleh banyak sekali keluhan-keluhan di daerah, terutama dalam hal infrastruktur. Saya selalu menekankan bagaimana harus adanya yang namanya sinergi antar sektor. Misalnya di Kementerian Pertanian, Kementerian KLHK. Kementerian KLHK ini tugasnya dari pemerintah yaitu dari hal memastikan bahwa atau Kementerian BPN bahwa agraria ini, reformasi agraria, kebijakan Pak Jokowi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa langsung merata di masyarakat. Tetapi dari sisi lain, infrastruktur tadi seperti yang disampaikan, perairan, pengairan dan lain sebagainya itu masih belum mendapatkan akses. Nah, di sini wilayahnya dari Kementerian PUPR. Memang harus ada yang namanya sinergi antar lembaga, itu seperti itu. Data-data yang diperlukan kalau di Kementerian Kelautan Perikanan misalnya dari sisi pelabuhan, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Kalau di sisi pertanian itu akses dari irigasi dan pengairan. Nah, ini perlu adanya sinergi antar lembaga. Dan yang kedua yang memang akses pupuk. Pupuk ini sangat luar biasa sekali. Bahkan kita ini cenderung impor dari luar karena tidak bisa memenuhi, karena pupuk lokal ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri yang begitu banyaknya.
Dan ini menjadi tugas kita bersama dalam hal mendorong pemerintah untuk mengadakan yang namanya swasembada pupuk. Khususnya kita harus, terus yang kedua, bagaimana kita juga beralih dari yang namanya pupuk kimia ke pupuk organik. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak sekali anak-anak muda yang menciptakan inovasi-inovasi seperti itu. Dan harus didukung. Dan di sini banyak sekali mungkin ahlinya dari sektor pertanian, bagaimana kita memberikan solusi terhadap krisis pupuk seperti ini. Dan nanti Kang Guntur juga selaku asisten wakil staf presiden bisa memberikan insight terkait permasalahan pupuk ini. Saya juga mau bicara di sini klasik dari awal sampai akhir. Ketika berbicara masalah pupuk itu nggak ada habis-habisnya, Kang Sigit. Kita selalu menekankan di media, di mana di berbagai forum, bagaimana kelangkaan pupuk yang dirasakan oleh masyarakat ini bisa diberikan solusinya seperti apa. Nah, nanti juga bisa sharing dari yang lainnya terkait solusi dari pupuk seperti ini. Baik, Tarina. Ya, bagaimana? Kira-kira seperti itu. Baik. Ya, memang kita memang harus bersama-sama mewujudkan kemandirian petani. Jadi, agar petani kita tidak tergantung kepada pihak lain yang membuat petani tidak bisa berkreativitas dan tidak bisa bergerak. Memang kondisi petani kita adalah sangat dilematis. Tidak mandiri pada sektor input, pada faktor input faktor, mandiri pupuk, mandiri benih, mandiri obat-obatan, mandiri akses biaya permodalan, sangat tergantung pada pihak lain. Ya, kalau kita bicara pupuk, tergantung bukan cuma pada suppliernya, tapi waktunya juga kadang-kadang nggak tepat. Bicara benih juga beberapa banyak sekali kendala di situ. Kemudian tidak mandiri pada pasca produksi. Dan begitu pasca produksi sudah panen juga tidak mandiri terhadap kondisi. Jadi memang pembangunan pertanian masih harus ditata sedemikian rupa, terutama di wilayah regional ya, di pemerintah daerah, sehingga iklim sektor pertanian tadi disampaikan oleh Tarina di depan bahwa ini pertanian ini negara agraris, Indonesia negara agraris, tapi kenyataannya pendapatan negara tidak didukung menjadi dari sektor pertanian yang nomor satunya. Kalau dihitung-hitung LQ rasionya harusnya pertanian, tapi ternyata sektor lain yang menjadi support. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon ditahan sebentar yang ingin bertanya. Saya masuk ke pertanyaan dari YouTube. Ini juga banyak yang mengikuti dari YouTube. Pertanyaan dari Pak Adil Harahap memberi tanggapan terhadap dinamika dunia pertanian secara umum. Menurut saya, pertanian mengalami kemunduran karena terkait harga. Lebih tepatnya harga yang diterima langsung oleh petani. Nah, itu tanggapan dari Pak Adil Harahap. Mungkin ada tanggapan ulang dari Tarina? Sebentar, Kang. Sebentar saya. Baik, silakan. Oke. Bagaimana, Kang Sigit? Ini tanggapan dari YouTube dari Pak Adil Harahap. Tanggapan terhadap dinamika dunia pertanian secara umum, menurut saya adalah karena pertanian mengalami kemunduran karena harga. Lebih tepatnya harga yang diterima langsung oleh petani belum berpihak pada petani. Bagaimana tanggapan ulang dari Tarina? Ini terkait harga, saya rasa tadi sudah disampaikan bagaimana para petani kita ini ketika mereka bercocok tanam sampai ke mereka panen dan harga mereka jatuh. Dan ini harus ada political will dari pemerintah kita untuk menjamin harga di pasaran supaya tidak jatuh. Dan memang waktu itu saya pernah mengusulkan di satu forum harus adanya dari pemerintah itu subsidi terhadap harga seperti yang dilakukan oleh pemerintah Thailand gitu. Jadi memang tidak dipupuk, Kang. Waktu itu saya pernah mengusulkan, tetapi subsidi itu di harga, hanya saja ini perlu pendalaman dari sisi kebijakan hulu sampai hilirnya. Bagaimana? Karena memang ini sudah jadi permasalahan yang sangat klasik terkait harga dari para petani sendiri ini. Tidak sesuai dengan modal yang mereka keluarkan. Nah, untuk itu rantai pasok dari hulu sampai hilirnya harus jelas. Supply chain-nya. Karena ketika dari awal permodalannya, sistemnya mereka sudah kerjasama misalnya dengan para tengkulak karena lebih mudah dan para tengkulak membeli dengan harga yang relatif murah, maka ya harga akan turun. Sedangkan kalau di pasar sih harga sangat bersaing ya.
Tetapi kalau dari sisi dari harga dari petani itu bisa sangat jatuh. Dan untuk itu dari pemerintah waktu itu kami mengusulkan dari Pemuda Tani adanya yang namanya kebijakan subsidi di harga, bukan di pupuk. Tetapi ini banyak sekali pro kontra ya antara satu kebijakan dan kebijakan yang lain, dan butuh adanya support dari berbagai kalangan, baik itu komunitas pertanian, organisasi pertanian, dan lain sebagainya, untuk bisa menciptakan iklim seperti ini. Begitu, Kang Sigit. Baik, luar biasa. Bapak sekalian, silakan yang masih yang ingin bertanya bisa raise hand atau nulis di kolom chat. Dan pertanyaan sangat banyak, antusiasmenya luar biasa pagi ini. Memang narasumbernya juga keren, pemikirannya juga keren, tapi pesertanya juga keren-keren, antusias terhadap pengemasan pertanian. Baik, saya beri kesempatan yang sudah raise hand, Kang Slamet Puryadi yang ingin memberi pandangan. Silakan, Pak Slamet. Baik, terima kasih Kang Guntur, Kang Sigit, salam hormat Bu Rina. Terdengar jelas suaranya Pak Sigit? Sudah cukup jelas. Alhamdulillah, salam hormat dan salam kenal Bu Rina. Materinya luar biasa sekali. Saya salah satu anggota dari Intani Sukabumi, Bu Rina. Dan tadi satu kata yang menurut saya luar biasa Pak Sigit. Bu Rina bilang subsidilah di harga pada para petani, bukan subsidi pupuk sebenarnya. Ini yang tadi menimbulkan pro dan kontra. Izin memperkenalkan diri Bu Rina bahwa saya adalah penerima pelopor penghargaan pangan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2015 dan 2020 kemarin saya mendapatkan penghargaan dari Presiden juga sebagai perusahaan pemimpin teladan. Sungguh sangat bersegar sekali hari ini bahwa saya dari kecil didampingi oleh BRI, Bu. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapat kepercayaan dari BRI tidak kurang dari 5,2 miliar yang saya terima dari kredit yang saya nikmati. Tentunya saya memiliki nilai aset yang sangat luar biasa sekali. Hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rina, kapasitas dari membangun milenial di Indonesia ini adalah sangat tepat, Pak Sigit, manakala saya juga mendapat kepercayaan dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang menggelorakan ikon tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita angkat bersama oleh rekan-rekan Intani terutama, bahwa dari desalah kita bisa membangun Indonesia. Nah, satu hal yang menarik, kebetulan saya adalah salah satu duta petani milenial yang diangkat oleh Pak Menteri Pertanian di angkatan pertama, yaitu 67 orang. Nah, ini logonya Pak Sigit, alhamdulillah. Jadi kebanggaan besar buat Intani bahwa satu anggota Intani kita sudah masuk duta petani milenial dari SK Menteri Pertanian. Nah, ingin rasanya Pak Sigit dan Bu Rina, kalau hari ini Pak Presiden sedang mendorong food estate yang di Kalimantan, di manapun. Nah, ini tentunya peran kita dalam membangun para milenial ini adalah satu hal yang menjadi suatu keharusan. Di mana yang contohlah Jawa Barat dengan penduduk 49,9 juta jiwa, Pak Sigit. Kalau satu orang membelanjakan 1 juta rupiah saja dalam 1 bulannya untuk kebutuhan sembakonya, sayur, beras, nasi, lauk pauk, telur, daging, dan susu, berarti putaran uang yang ada di Jawa Barat ini adalah 50 triliun, Pak. Nah, inilah peran sinergi kita dalam rangka memberikan mata, memberikan peluang, memberikan arahan. Hei para milenial, ini loh ternyata sektor agribisnis ini, sektor yang di masa pandemi ini paling tumbuh gitu maksudnya. Nah, ini kesempatan. Dan mohon kiranya, yuk rekan-rekan Intani, kita bersama membangun sebuah brand. Karena miris sekali dalam tayangan Kompas kita katakan bahwa Bappenas bilang bahwa tidak ada lagi profesi petani di 2063. Masya Allah. Nah, inilah saatnya Pak Sigit. Kita kompori para milenial. Kita lawan berita itu bahwa dengan hari ini yang akan meneruskan jejak pangan di Indonesia adalah generasi Z-nya nanti. Yang menurut saya harus mulai diciptakan begitu. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi senior kami Pak Guntur, Pak Sigit, terutama hari ini Bu Rina, tadi political will-nya terutama. Nah, terakhir barangkali dari BRI Agro, Bu Rina berkenan, anggota saya hari ini totalnya sudah 1.400 petani puyuh se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
dan saya sudah membuka beberapa cabang peternakan di beberapa daerah yang hari ini ingin rasanya berdampingan sinergi dengan BRI Agro, karena hari ini kami belum ada yang mengkorporasi, Bu Rina. Karena hari ini petani puyuh bisa menghasilkan populasi puyuh 10 juta butir per hari dengan nilai transaksi 3 miliar. Dan 2,1 miliarnya dibelanjakan untuk pabrik pakan ternak kepada korporasi. Inilah yang ingin saya mendapatkan link, mengajak rekan-rekan Intani, terutama narasumber pada hari ini yang luar biasa sekali, subsidi di harga, jangan subsidi di pupuk, begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa peran saya sebagai anggota Intani di Sukabumi tentunya ingin mengajak para milenial tinggal di desa, rezeki kota, dan bisnis mendunia. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih Bu Rina. Mohon kiranya saya dibantu bisa mengkorporasi para petani binaan saya, karena sejak Mei 2010 saya mendapat amanah sebagai Ketua Umum Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia, yang tadinya hanya populasi 4 juta ekor, sekarang sudah berpopulasi 15 juta ekor, dan itu tanpa sentuhan dari top down, tapi bottom up kami semua. Terima kasih, semangat pagi, dan hebat, bravo Intaners Indonesia. Baik, terima kasih Pak Slamet, Kang Slamet, Mas Slamet, Pak De Slamet, milenial, jadi panggilannya Bro Slamet. Memang hari ini luar biasa. Saya juga dari tadi ini harusnya Intani dan Pemuda Tani beserta forum ini itu harus menjadi penggerak utama dalam menumbuhkan sektor pertanian dan menumbuhkan kembali regenerasi petani kita. Tadi sudah Pak Slamet sudah menyampaikan, Teh Rina sudah menyampaikan. Baik, Teh Rina, mungkin ada tanggapan ulang dari tanggapan Pak Slamet, silakan. Ini luar biasa sekali Pak Slamet. Salam kenal, saya dengan Rina Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak merupakan duta petani milenial angkatan pertama ya Pak? Angkatan pertama Bu, ya 67 orang. 67 orang yang di-SK-kan oleh Menteri Pertanian, dan duta pertanian itu, duta petani milenial ini luar biasa sekali. Selain mempunyai pandangan terhadap sektor pertanian yang berbeda dengan mayoritas anak-anak muda sekarang, juga sudah mempunyai karya nyata di sektor pertanian. Sehingga kalau misalnya ada aja ya di satu daerah itu 10 seperti Pak Slamet, maka udah pertanian sudah tidak krisis lagi Pak, minimal tidak ada lagi yang namanya krisis regenerasi petani. Adapun yang tadi potensi yang Bapak katakan mengenai peternakan puyuh, itu sangat besar. Saya juga baru tahu loh Pak dari Bapak ini terkait potensinya yang begitu besar, dan Bapak selaku ketua asosiasinya. Dan kalau misalnya bisa dikembangkan lagi, mengajak anak-anak muda untuk terjun ke usaha itu, dan mereka bisa, kalau melihat dari hasilnya banyak sekali Pak kira-kiranya yang tertarik. Dan kalau sudah berjalan seperti itu dan Bapak sudah lama melakukan itu, dari BRI Agro sepertinya tertarik Pak itu untuk kerjasama dengan Bapak dalam hal pengelolaan kredit khususnya di sektor peternakan puyuh. Dan memang pentingnya yang namanya tadi disampaikan bahwa korporasi pertanian itu sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan yang pertama kualitas dari produksi pertanian kita, yang kedua untuk meningkatkan pendapatan para petani kita. Nah, ini tentunya harus dimulai dari bukan hanya dari atas saja Pak, karena dari atas kan dari sisi kebijakan memang sudah sangat, tapi memang dimulai dari bawahnya juga. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda mendorong supaya iklim korporasi pertani ini bisa terlaksana, dan memang harus banyak belajar juga ini dari Intani yang sudah melaksanakan kerjasama dengan pesantren-pesantren di daerah dalam meningkatkan menciptakan korporasi pertanian. Kalau dari Pemuda Tani dengan Kang Guntur itu baru kerjasama dengan sektor ini Kang, peternakan di daerah-daerah, dan itu sungguh bisa dirasakan manfaatnya langsung, baik itu oleh para peternak dan ataupun oleh masyarakat sekitar. Kira-kira seperti itu. Jadi harus banyak lagi ini insight dari Pak Slamet dalam hal pemberdayaan petani milenial kita. Terima kasih Kang Sigit. Baik, terima kasih. Wah, ini semakin mendekati akhir sesi, tapi pertanyaan makin banyak nih Tarina. Jadi tapi nggak boleh minum Tarina ya, bersabar dulu nih.
Baik, ini dari Kang Silahudin. Ini Kang Silah juga sahabat saya, dia juga pelaku agribisnis pesantren. Ini luar biasa Kang Silah ini. Pertanyaannya adalah, ini juga saya maklum, pertanyaan ini saya maklum sekali. Karena beliau sebagai pelaku agribisnis dan makin banyak orang yang tertarik untuk bermitra dengan Kang Silah ini. Saat ini banyak tawaran-tawaran untuk menggarap komoditas baru dalam pertanian. Ya, seperti di daerah kami ada tawaran program penanaman sorghum, penanaman porang, dan beberapa jenis komoditas baru yang lainnya. Tapi kami masih kebingungan nih ketika sedang digarap, kita masih kesulitan menemukan off-takernya yang benar-benar jelas dan kontinu. Jangan sampai di awal sudah janji manis, begitu ditanam 11 bulan kemudian nggak bisa panen. Nggak ada off-takernya, ditinggal sama yang menjanjikan. Nah, bagaimana sarannya dari Teh Rina ini? Memang kan yang menjadi keunikan, saya rasa ini bukan masalah, tapi keunikan masyarakat petani kita di Indonesia ini musiman, Kang. Ketika memang musimnya tanam porang semuanya. Ketika musim sorghum semuanya kan. Dan ini latah, jadi satu daerah dengan daerah lain juga seperti itu. Yang tadinya jangan inilah, kalau misalnya sekarang bawang putih sedang jatuh, mereka tidak mau lagi tanam bawang putih. Ataupun produk komoditi yang lainnya. Dan ini yang menjadi fokus kita. Misalnya pemerintah mendapatkan permintaan untuk orang yang begitu besar, gitu. Dan tugasnya itu pengawalan dari hulu sampai hilirnya. Yang pertama lahannya, yang pertama itu tempatnya, misalnya dipetakan dulu tempatnya daerah mana, sehingga tidak semua para petani kita latah, gitu kan. Pemetaan daerahnya di mana. Terus yang kedua, pemetaan komoditinya. Misalnya akan ditanami porang, oke. Terus yang ketiga, akses modalnya disiapkan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah off-takernya. Sehingga ketika para petani kita nanam, itu sudah ada mekanismenya yang ditentukan oleh pemerintah kita. Seperti apa? Dari mulai lahan, jenis tanaman, permodalan, sampai kepada akses pasar. Sehingga ketika menanam ya tidak ada yang terjadi, sudah nanam off-takernya nggak ada gitu. Siapa yang mau mengambil? Nah, ini harus jelas juga. Dan ini harus datanya harus jelas dari Kementerian Perdagangan misalnya. Permintaan untuk porang itu berapa banyak, untuk sorghum berapa banyak, disinkronkan dengan Kementerian Pertanian, sehingga Kementerian Pertanian bisa memetakan tuh di daerah mana yang akan ditanamkan sorghum, di daerah mana yang akan ditanami porang, sehingga jelas dari hulu sampai hilirnya jelas. Jadi petani kita tidak latah, harus nanam ini, tapi tidak jelas pasarnya di mana. Kira-kira seperti itu, Kang. Ya, begitu Kang Sila ya. Jadi harus diperjelas dulu lokasinya sesuai nggak dengan syarat tumbuh komoditas tersebut ya. Kemudian ada nggak permodalannya? Jangan lupa ada nggak petaninya? Jangan sampai nggak ada petaninya. Ya. Kemudian off-takernya yang jelas ini, jangan sampai off-takernya tadi ya kalau off-takernya sudah ada jelas, lahannya sudah sesuai dengan syarat tumbuh komoditasnya, petaninya ada, nah, insya Allah itu lebih aman ya. Itu Kang Sila. Karena kalau bagi petani itu simpel kok. Mau nanam komoditas yang bisa ditanam atau bisa jadi duit. Jangan sampai udah nanam kayak dulu tuh pengalaman nanam jarak pagar, ditanam secara masif, dibeli enggak, dimakan nggak bisa, repotnya. Tapi kalau nanamnya padi sih, insya Allah masih laku lah ya. Baik, masih banyak yang ingin bertanya. Saya luar biasa ini antusiasmenya sudah menjelang jam 11. Ada rekan-rekan kita juga, ada senior kita juga, tapi masih milenial, Pak Ismi Kusartanto. Pak Ismi masih monitor Pak Ismi ya. Ini beliau juga aktivis pertanian ini dari sejak muda ini, sampai sekarang juga masih muda kok. Pak Ismi, monggo Pak Ismi, saya paringi waktu untuk memberikan pandangan bagaimana meregenerasi petani kita. Ada Pak Yuda juga, Pak Prayuda ini juga aktif mendampingi di komunitas kelapa sawit, Pak Prayuda Mulya juga. Kemudian juga Pak Prayuda masih monitor Pak Yuda. Saya kasih waktu untuk memberi pandangan bagaimana strategi dalam meregenerasi petani kelapa sawit. Nah, beliau juga sampai bikin vokasi pertanian kelapa sawit nih. Ada juga ada Pak Yuda ya. Ah, ini Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Kuncinya adalah regenerasi petani milenial. Silakan Pak Yuda.
Sebentar, Pak. Oh, J, Pak. Saya tungguin, Pak. Iya. Asal jangan besok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mas Sigit, yang kami muliakan, kami hormati Bapak-Bapak sekalian, Ibu dari BRI Agro, Ibu Rina, Pak Slamet, salah satu wakil dari Milenial. Perkenalkan, saya Prayuda Mulyo, kebetulan saya anggota Dewan Pakar Apkasindo, Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia. Kebetulan juga saya mendalami sawit relatif baru nih Pak, sejak tahun 90 ya. Memperhatikan itu milenial Pak, seumuran milenial itu Pak. Ya, seumuran milenialnya 90 ya, bahkan sering juga ngajar di BRI Agro ya, beberapa tahun yang lalu. Oke, baik. Jadi memang kalau kita bicara pertanian di Indonesia, nggak ngerti saya gimana ceritanya, tapi saya pernah mengembangkan satu program namanya pengajaran agri-banking. Mungkin sesuatu yang agak masih sedikit asing di telinga Indonesia, ya, tapi sudah berkembang dan terus berkembang ya, yang disebut dengan agri-banking, berbeda dengan apa yang kita hadapi di Indonesia, yaitu general commercial banking, ya. Kalau kita bicara banking di Indonesia memang agak jauh dengan dunia pertanian. Kita tidak punya bank yang sebetulnya fokus secara serius di agribisnis. Dulu agak agroniaga yang diambil oleh BRI, sekarang jadi BRI Agro ya. Saya ngajar di agroniaga sekian puluh tahun yang lalu, tapi ngajarnya properti, mintanya. Kebetulan saya memang bidangnya properti ya, di corporate banking. Saya ada di project-project mega project. Waktu di corporate banking, alhamdulillah 32 tahun saya di perbankan. Jadi memang menariknya di Indonesia ya, disebut negara agraris, tetapi tidak punya agribisnis banking, ya, negara agraris ya, yang sebetulnya sangat tergantung dengan tanda hujan. Karena kalau kita bicara irigasi teknis, mungkin ya Dendels ada irigasi teknis ya, tapi begitu loncat deket-deket aja Lampung, aduh susahnya kita dapat irigasi teknis. Ada, paling nanti sampainya ke sekunder aja ininya, irigasi sekunder, tersier dan seterusnya nggak ada. Banyak sekali pertanian yang memang agak sulit dijangkau oleh dunia ekonomi, keuangan dan perbankan. Ya, agri-banking pendekatannya adalah beda. Kalau di Indonesia selalu pendekatannya adalah scale of financing. Kita bangga di corporate banking karena scale-nya besar. Kecil dikit namanya commercial banking. Kecil lagi namanya SME banking. Kecil lagi namanya micro banking. Lalu agribisnis di mana? Di semua itu. Tetapi keilmuannya berbeda. Kalau tadi scale of financing, biarkan kita puluhan tahun, ratusan tahun di perbankan. Kalau yang gede namanya kredit besar, yang kecil namanya kredit kecil, kredit mikro, lalu agribisnis di mana? Nah, agribisnis mencoba melakukan pendekatan namanya skill of financing, keahlian. Kita fokus. Saya paham sawit, tapi saya nggak paham jagung. Saya paham peternakan karena saya pernah di peternakan. Saya paham tentang unggas, tapi saya nggak paham tentang yang lain. Nah, pengalaman ini menjadi menarik bagi saya. Nah, di sawit saya mengembangkan program pendidikan beasiswa untuk putra-putri petani sawit melalui BPDKS. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Apa yang kita bedakan? Yang bedakan kalau petani yang lalu Pak Sigit itu bisa ala biasa. Bisa kok, biasanya gitu bisa kok, nggak apa-apa gitu kan. Artinya bisa ala biasa. Nah, generasi kedua saya sudah mengatakan mampu karena ilmu. Ini yang saya kembangkan melalui satu asosiasi namanya Alpensi. Kebetulan saya mendirikan Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelapa Sawit Indonesia. Nah, tidak lagi bisa ala biasa. Bisa kok Pak, orang tua saya nanam sawit jadi kok kayak gini. Orang tua saya nanam padi juga gitu bisa kok. Nah, tapi itu bisa ala biasa. Nah, di generasi kedua sawit, saya sebut generasi kedua sawit karena sekarang lagi ada program besar-besaran secara nasional, namanya program sawit rakyat, peremajaan sawit rakyat. Ini generasi kedua. Nah, itu sudah harus berpindah dari ala biasa menjadi mampu karena ilmu. Nah, saya harap juga pertanian di subsektor yang lain, apakah dia karet, apakah dia beras atau apapun, harus masuk ke dalam era yang disebut dengan keilmuan. Jadi kemampuan karena keilmuan. Nah, keilmuan itu tentunya
banyak, nggak bisa selesai sehari gitu Pak ya. Tapi intinya yuk kita tinggalin era biasa, bisa ala biasa, tetapi mampu karena ilmu. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Itu satu. Terus kedua, ya untung alhamdulillah di sini ada Ibu Rina yang dari Agroniaga yang mudah-mudahan makin hari makin dekat dengan bisnis kita. Ya, negara kita negara secara agrofis Bu Rina, bukan teknis, bukan ekonomis. Kenapa? Geografisnya aja kita menjadi agraris. Kenapa? Karena di garis ekuator. 12 bulan hujan, 12 bulan ada matahari, 12 bulan ada angin, lalu ada gunung Merapi, ada garis pantai. Coba itu nggak ada. Nah, Belanda bisa negara yang paling baik dalam hortikultur. Gimana ceritanya? Kita musimnya cuma satu. Musim tanam sama musim paceklik, begitu ya? Musim durian, Pak. Iya. Rambutan, banyak musim kita. Gitu ya, iya dia musim-musiman. Kalau kita namanya bukan musim tapi musim-musiman. Tadi Ibu juga mengatakan musim-musiman kalau lagi rame-rame cabai, nanam cabai, rame-rame bawang, nanam bawang gitu kan. Nah, jadi memang musim di Indonesia adalah lebih untuk agribisnis ya. Nah, jadi terima kasih sekali Agroniaga sudah semakin dekat dengan dunia kita, dunia pertanian, dunia Indonesia, dunia yang memang dekat dengan alam. Mungkin begitu Pak Sigit. Terima kasih ini kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Yuda ya Pak Yuda. Saya kalau untuk Pak Yuda itu memang nggak ada habis-habisnya nih. Diskusinya banyak, properti jadi, unggas jadi, sawit jadi, pertelevisian jadi Pak ya. Otomotif apa lagi? Pak, nah, apalagi Pak yang bisa dibicarakan dengan Bapak ini banyak sekali Pak. Gitu, ya nggak banyak, cuma sedikit-sedikit gitu Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian luar biasa kali ini pesertanya luar biasa, narasumbernya juga sangat luar biasa. Dan mohon maaf ini Pak Guntur baru saja menyampaikan permohonan maafnya tidak bisa bergabung karena masuk ke agenda berikutnya katanya ya. Dan ini masih juga banyak pertanyaan di kolom chat, tetapi kemudian waktu kita sudah mendekati sesi akhir. Dan untuk yang ingin langsung kontak dengan sesama narasumber dan peserta, silakan nanti bisa bergabung di grup Inspirasi Bisnis Intani, nanti admin akan mengundangnya. Di situ bisa langsung terjadi komunikasi kalau ingin menindaklanjuti dari peluang-peluang usaha tadi. Baik Ibu sekalian, Rina, silakan ditanggapi tadi tanggapan dari Pak Yuda ini, silakan. Saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Yuda tidak perlu diberikan tanggapan, karena saya banyak belajar dari beliau selaku petani milenial senior. Karena beliau juga sudah banyak mengajar di Agroniaga dan tentunya ini kedepannya banyak bersinergi juga dengan Pak Mulyadi. Tentunya tadi saya baru dengar ya beberapa catatan, ada yang namanya program agribanking, terus bagaimana cara meningkatkan skill of financing dari khususnya ya kalau di sektor pertanian dari petani-petani kita. Dan kalau untuk sektor pertanian saya rasa Pak program agribanking ini tentunya yang paling penting karena banyak sekali sektor pertanian kita ini yang memang tidak bankable. Baik itu sektor pertanian, kelautan, perikanan. Dan ini menjadi problem juga di dalam bagaimana kita sebagai bank agro tetapi serapan kredit kita untuk para pertanian masih sangat minim gitu. Adapun kedepannya program ini seperti agribanking, pelatihan bagaimana cara supaya sektor pertanian bisa mendapatkan akses bank dengan sistem yang memang sudah ada dan berlaku. Terus tadi terkait kelapa sawit, memang beberapa kali saya pernah diundang sebagai pemuda tani HKTI kemarin waktu acara di Palembang, menekankan bahwa bagaimana produksi kelapa sawit ini harus juga berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Tadi saya mengapresiasi ada yang namanya beasiswa ya untuk anak-anak petani sawit sendiri. Dan ini luar biasa sekali program ini dan mudah-mudahan bisa langsung dirasakan oleh calon mahasiswa dari anak-anak petani sawit ini untuk mendapatkan akses pendidikan sehingga mereka bisa mengangkat perekonomian dari keluarganya. Jadi yang selama ini hidup di perkebunan sawit, kedepannya mereka akan menjadi
seseorang yang memang bisa memberikan kontribusi lebih, baik itu untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Luar biasa sekali. Terima kasih, Kang Sigit. Terima kasih, luar biasa, Teh Rina. Dan Pak Yuda, memang kalau bicara sawit juga sangat menjadi potensial komoditas ya, karena ekspor pertanian kita juga komoditas terbesar adalah kelapa sawit. Dan tadi di salah satu yang ditekankan adalah mudah-mudahan juga diiringi dengan tingkat kesejahteraan pelaku usahanya, terutama pada petani lahan kecil, petani sawit keluarga. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi ini, forum ini juga disiarkan langsung melalui channel YouTube Indonesia Review. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin menonton ulang, mereview ulang, mengikuti ulang materi ini karena tidak ada share materinya, silakan saksikan lagi di channel YouTube Indonesia Review. Jangan lupa juga subscribe dan like-nya. Ini promosinya ya. Dan Bapak Ibu sekarang juga mengisi link absen karena ada sertifikatnya. Dan terima kasih atas kebersamaan kita di sesi Inspirasi Bisnis Intani episode yang ke-24 yang luar biasa. Inspirator kita pagi ini Teh Rina. Karena waktu sudah 10.58, kita masuk ke sesi akhir. Kang Guntur tidak bisa bergabung dan menutup acara ini, jadi acara ini akan ditutup oleh inspirator kita. Silakan Teh Rina memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Kang Sigit. Ini alhamdulillah saya bisa diundang di acaranya Inspirasi Bisnis Intani. Terutama dengan program Inspirasi Bisnis ini bisa memberikan insight kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia, khususnya yang hadir di sini dalam mengembangkan sektor pertanian. Bahwa yang pertama, ketika kita berbicara regenerasi petani, apa yang harus dilakukan petani itu tidak terlepas dari yang namanya RINA. RINA itu apa sih, Kang Sigit? Apa tuh RINA? Ini ternyata ada singkatannya ya. Yang Yang pertama, reposition. Bagaimana reposition. kita mereposisi dari sektor yang namanya tadi, misalnya dari skala kecil menjadi skala menengah, lalu skala industri. Khususnya di sektor pertanian. Yang I-nya itu adalah innovation. Bagaimana kita mengembangkan inovasi-inovasi pertanian sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar, khususnya untuk olahan. Terus M-nya itu adalah new paradigm. New paradigm, paradigma bagaimana kita mencintai produk-produk dalam negeri. Dan ini sudah dikampanyekan oleh pemerintahan kita, Pak Jokowi di mana-mana selalu mengatakan bahwa harus ada paradigma mencintai produk-produk olahan nasional, khususnya di sektor pertanian. Itu new paradigm. New paradigm kedua, yaitu bagaimana mindset paradigma anak-anak muda kita ke sektor pertanian bisa berubah, ataupun bergeser lah, menjadi sektor yang memang memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tadi sudah disampaikan juga oleh ada dari Pak peternak puyuh itu, bagaimana sektor ternak puyuh itu bisa memberikan kontribusi atau memberikan keuntungan yang sangat besar. Terus A-nya itu adalah added value. Jadi bisa menumbuh kembangkan dari nilai tambah suatu produk, khususnya produk pertanian ataupun produk lautan dan perikanan. Kira-kira begitu. Jadi kuncinya adalah RINA. Saya ingat-ingat RINA aja gitu ya. Jadi ingatnya RINA aja. Betul. Reposisi, kemudian apa lagi nih? Inovasi, new paradigma baru, kemudian paradigm dan added value. Wah, mantap sekali ini. Gampang diingat pokoknya ya. Kalau teman-teman ingat Teh Rina itu ya ingat itulah reposisi, inovasi, paradigma baru dan added value, nilai tambah. Baik Bapak sekalian, ini masih banyak yang ingin bertanya tapi saya stop pada jam 11. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap jaga kesehatan kita. Hari Rabu depan kita akan review apakah ada inspirasi atau tidak karena sudah mendekati hari raya dan kita tunggu sidang isbat. Kalau lebarannya Rabu ya berarti tidak ada inspirasi bisnis untuk pekan depan episode 25 kita tunda. Ya, kita salam-salaman aja. Yang kedua, mohon maaf karena terkait dengan aturan dan anjuran pemerintah, maka sedianya kita hari ini ada buka puasa bersama pengurus Intani sore ini, tapi kemudian karena kita mentaati aturan, kita tunda dan reschedule pertemuan kita di waktu yang akan kita review kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Teh Rina yang sudah bergabung. Luar biasa inspirasinya. Saya sangat terpesona ini. Terpesona gitu ya.
tetap saya ingat nih tagline-nya Rina itu Pak Yuda, Pak Slamet Turyadi yang sudah berbagi salam pagi ini, dan semuanya peserta terima kasih, sampai ketemu pekan depan, mohon maaf lahir batin, dan tetap jaga protokol kesehatan, jangan mudik kalau Anda cinta dengan keluarga di daerah ya, tapi uangnya boleh mudik, silakan Anda transfer ke kampung halaman. Begitu Pak Yuda, semuanya Terina, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Rina. Salam Mbak Rina. Salam Mbak Rina. Kita udah ketemu dengan Pak Muldoko ya, lupa ya. Oh iya, siap Bapak. Saya Jumhana Mbak Rina, yang kemarin kita ketemu dengan Pak Muldoko. Iya, siap. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagus sekalian, saya close ya. Sampai ketemu. Mohon maaf lahir batin.